Sebelum agenda tuntutan juga saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta juga telah memeriksa 19 saksi yang mengetahui rentetan peristiwa penembakan Ilyas sang korban. Dari 19 saksi untuk diketahui hanya salah satu saksinya, Nengsi, yang kesaksiannya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak bisa menghadiri persidangan. Dan untuk mengetahui secara lengkap terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil, kita sudah terhubung dengan pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Terima kasih Prof. sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Ya, pagi Mas Mario. Oke, Prof. bisa mendengar suara saya. Prof, bagaimana melihat bahwa hari ini sidang tuntutan, ini peristiwa yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih. Bagaimana Anda melihat bahwa tuntutan apa dari jaksa yang bisa mungkin Anda prediksi pada sidang kali ini? Ya, kalau kita melihat tuntutan jaksa, saya kira sama dengan tuntutan-tuntutan pada peradilan umum. Karena peradilan militer itu merupakan sebagai bentuk lex spesialis dari KUHP peradilan umum. Spesialisnya apa? Adalah tentang subjek perkaranya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang melibatkan adalah oknum militer, kan begitu. Dengan demikian peristiwa hukumnya sama dengan kasus-kasus yang lain, bahwa ini dilakukan dengan berencana. Berencana apa? Untuk melakukan suatu pembunuhan. Dengan demikian, karena ini suatu peradilan militer, sosok militer itu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas. Dari sosok yang tegas ini, tampaknya agak sulit untuk menghindar dari seperti yang disampaikan dalam dakwaan 480. Dengan demikian, tampaknya nanti hukuman mati, seperti itu, karena ancaman hukuman mati. Seorang militer, seorang yang harus menjaga warga negara, menjaga kesatuan republik, tapi melakukan suatu pembunuhan yang sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang terdahulu, yang dilakukan dalam arti kaitannya motif ekonomi. Nah, ini menjadikan suatu dakwaan yang saya kira seperti dakwaan biasa, karena dalam peradilan militer itu kan lex spesialisnya hanya orangnya, tapi perbuatannya itu lebih berat, karena ini orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, yang sudah terlatih, mempunyai senjata, diberikan senjata, mempunyai kepemimpinan dan sebagainya. Dengan demikian, kalau melihat seperti ini, tampaknya hakim nanti akan menjatuhkan seperti yang didakwakan. Karena dakwa itu kan berdasarkan bukti. Bukti apa? Bukti ahli, bukti saksi, bukti visum, bukti keterangan tersangka, bukti keterangan-keterangan yang lain yang menguatkan atas perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa yang bersangkutan, sehingga dirumuskan dalam hal ini dalam surat dakwaan. Begitu, Mas. Oke, Prof, ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan seluruh pihak terkait dengan apakah pengadilan militer ini berbeda dengan pengadilan umumnya atau bagaimana sebenarnya terkait dengan tuntutan ini? Ya, sama. Ya. Sama. Jadi pengadilan militer di sini kita harus lihat 3 dimensi subjek hukum. Ya. Kalau dimensi itu adalah berpangkat bintara, Ya. bintara itu berarti masuknya peradilan militer sekarang. Ya. Tapi kalau subjeknya itu berpangkat perwira menengah ke atas, perwira menengah loh ya, itu masuknya militer tinggi. Jadi sudah masuk pada kualitas yang tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat peradilan militer itu adalah peradilan tingkat pertama, yang nanti seandainya diputus itu bandingnya ada peradilan militer tinggi. Ya. Tapi bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas, mayor misalkan, letkol, itu masuk peradilan tingkat kedua. Nah, gitu. Ini yang dilakukan. Dengan demikian, konteks hukumnya sama, Mas Mario, terhadap suatu peristiwa, karena ini juga mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya yang subjeknya karena militer, maka dipisahkan sebagai bentuk peradilan militer. Yang karena pangkatnya berpangkat bintara atau tamtama yang sekarang ini masuk pada peradilan militer. Karena bedakan dengan militer tinggi. Militer tinggi itu suatu yang banding bagi yang nanti seandainya banding, tapi merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas.